Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada seri kali ini kita akan belajar mengenai fundamental dari Git. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu Git, GitHub, dan juga GitLab. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama di sini dengan judul apa itu Git. Nah, Git ini merupakan sebuah version control sistem yang telah digunakan oleh para developer untuk dapat mengembangkan software secara bersamaan. Fungsi utama dari Git adalah mengatur versi shortcode program dengan memberikan tanda baris serta kode mana yang perlu ditambahkan atau diganti. Nah, di sini ada perintah dasar dari Git. Yang pertama itu ada Git init. Itu digunakan untuk membuat suatu repository yang berada pada file lokal, di mana nantinya file tersebut akan bernama .git. Nah, yang kedua, git status ini untuk mengetahui status dari sebuah repository lokal. Yang ketiga, ada git add. Nah, ini digunakan untuk menambahkan file baru yang ada pada repository yang telah dipilih. Selanjutnya, git commit. Ini untuk melakukan penyimpanan perubahan yang telah dilakukan. Git push digunakan untuk mengirimkan perubahan file setelah dilakukan commit ke remote repository. Nah, selanjutnya ada git branch. Ini untuk melihat seluruh branch yang ada pada repository kita. Nah, selanjutnya ada git checkout. Ini digunakan untuk menukar branch yang aktif dengan branch yang telah dipilih. Ada git merge, ini digunakan untuk menggabungkan branch yang aktif dan yang telah dipilih. Dan yang terakhir ada git clone, ini digunakan untuk menyalin repository secara lokal. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik dari Git. Yang pertama itu dikelola oleh The Linux Foundation. Selanjutnya menginstal software pada penyimpanan lokal, berfokus di version control serta kode sharing. Nah, yang keempat itu akses secara offline. Yang kelima itu menyediakan desktop interface bernama UI, Git GUI. Selanjutnya tidak menggunakan fitur user management, open source license, lalu bersaing dengan Subversion, Mercurial, dan yang lain. Nah, di sini untuk website dari GitHub sendiri, berikut merupakan websitenya. Oke, ini berikut merupakan website resmi dari Git, di mana untuk versi yang terbaru ini dirilis pada tanggal 5 Mei dengan versi 2.36.1. Oke, di sini ada dokumentasi, komunitas, download about. Nah, di sini kita untuk Windows kita langsung bisa download di sini. Nanti jika sudah terinstall, maka ketika kita masuk ke dalam directory ini, di sini kita klik kanan, nah maka di sini akan terdapat git base dan git GUI. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu apa itu GitHub. Nah, GitHub sendiri itu merupakan suatu website yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola suatu project. Jadi Anda dapat membuat suatu atau mengupload kode ke dalam server GitHub dan kemudian melakukan coding secara online. Nah, hal tersebut tentunya dimungkinkan karena GitHub dibangun atas dua sistem utama, yaitu version control dan juga Git. Jadi GitHub ini merupakan gabungan dari version control dan juga Git yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, jadi version control itu merupakan suatu sistem yang dapat mencatat
semua perubahan kode pada project yang kita buat. Nah, cara menggunakan GitHub yaitu ada repository ya, lalu commit, clone, forks, remotes, branch, merge, pull request, dan issue. Jadi untuk repository itu yaitu merupakan riwayat perubahan dari kode project kita, sedangkan commit itu merupakan riwayat perubahan pada file. Nah, untuk clone sendiri itu merupakan salinan repository di dalam komputer ya yang bisa diedit secara offline. Nah, di sini ada fork nih, digunakan untuk menjalin repository orang lain ke dalam GitHub atau repository kita. Nah, di sini ada remote. Remote itu untuk melakukan sinkronisasi dengan versi clone sehingga perubahan offline tetap tercatat. Jadi kita meremote suatu repository. Nah, di sini ada branch, yaitu cabang dari repository utama. Merge itu menggabungkan kode yang sudah diubah pada branch ke dalam repository yang lain. Nah, pull request itu mengusulkan suatu perubahan pada repository pemilik atau pemimpin dari project. Nah, selanjutnya ada isu. Isu itu merupakan saran, pertanyaan, dan juga yang berkaitan dengan permasalahan dari proyek yang sedang dibangun. Nah, di sini ada karakteristik dari GitHub. Yang pertama, itu diakuisisi Microsoft pada tahun 2018. Host melalui layanan cloud, dapat diakses secara online menggunakan user management, fokus pada shortcut hosting, menggunakan nama desktop interface GitHub Desktop. Lalu pilihan bagi para pengguna secara gratis serta pengguna berbayar. Yang terakhir itu dapat bersaing dengan GitLab dan juga Atlassian Bitbucket. Oke, kita coba akses untuk website resminya. Nah, berikut merupakan website resmi dengan alamat github.com. Di mana di sini secara lengkap sudah dijelaskan bagaimana fitur dari GitHub tersebut. Nah, untuk mendaftar bisa klik sini. Lalu di sini nanti kita akan menuliskan suatu nama. Nah, kita masukkan email, selanjutnya nama dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut pada GitLab. Untuk materi yang terakhir itu membahas mengenai apa itu GitLab. Nah, GitLab itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang bersifat open source. Yang berarti source code dari software ini itu tersedia secara bebas dan dapat dimodifikasi sekaligus diredistribusi. Nah, software ini dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Amerika yang berfokus menjadi sebuah platform DevOps. Nah, cara menggunakan GitLab itu sama ya dengan GitHub, yaitu repository, commit, clone, fork, remote, branch, merge, pull request, dan issue. Nah, di sini ada fitur GitLab. Nah, jadi GitLab sendiri itu merupakan host proyek software privat secara gratis. Jadi GitLab adalah platform untuk mengelola Git repository. Nah, pada GitLab juga menawarkan private repository dan free public, pelacakan masalah, dan wiki. GitLab juga sangat user-friendly web interface layer di atas Git yang meningkatkan kecepatan bekerja dengan Git. Jadi hampir sama dengan GitHub, GitLab sendiri juga bekerja dengan menggunakan Git. Nah, di sini menyediakan sistem continuous integration atau CI untuk mengelola proyek dan menyediakan user interface bersama dengan fitur-fitur lain dari GitLab. Oke, coba kita akses untuk websitenya. Oke, berikut merupakan halaman utama dari
GitLab ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa diberitahu untuk keperluan yang akan kita cari ya. Semisal instalasi atau cara penggunaannya. Nah, di sini ada yang free, premium, dan ultimate. Tapi untuk yang free ini itu sudah mendukung ya untuk berkolaborasi untuk membuat project menggunakan GitLab ini. Oke, mungkin sekian yang dapat disampaikan pada video kali ini. Silahkan tonton terus seri tutorial mengenai GitHub ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.